Pabrik tua itu berdiri seperti tengkorak di ujung jalan bekas. Dari kayohan, bangunannya kusam, cat mengelupas, jendela tinggi berduri lumut, dan cerobong yang pernah batuk asap hitam kini hanya mengeluarkan angin yang berbau kain lembab. Setelah bertahun-tahun mangkrak, pabrik tekstil itu tiba-tiba hidup lagi. Truk-truk besar mondar-mandir, lampu sorot menerangi halaman, dan suara mesin tua kembali mengisi udara malam. Sari tidak pernah membayangkan akan bekerja di sana. Ia butuh gaji untuk menanggung edik-ediknya setelah ayahnya sakit. Teman lamanya Dedi memberi kabar bahwa pabrik itu menerima pekerja lagi, gaji tinggi, jam lebih. Kata orang, manajemen baik dan cepat memberi uang masuk. Untuk Sari yang dibesarkan di pinggiran kota, ini kesempatan yang sulit ditolak. Hari pertama masuk kerja, pintu gerbang pabrik terbuka seperti mulut besar yang menganga. Di dalam, deru mesin dan aroma minyak dan serat kapas menyambut. Pekerja bergerak cepat, wajah mereka kusam oleh debu butuh disiram cahaya pagi. Di antara mereka ada yang menatap Sari dengan mata waspada, ada juga yang pura-pura sibuk. Pemilik baru pabrik itu jarang terlihat. Konon dia kembali dari kota, membawa modal besar dan tenaga kerja. Namanya Haryo. Ia menutupi wajahnya dengan jas rapi dan selalu dikelilingi orang yang tidak banyak bicara. Yang paling sering terlihat oleh pekerja adalah supervisor bernama Pak Maman. Tubuhnya tegap, suara pelan, dan senyum yang jarang sampai ke matanya. Malam ini giliranmu di mesin nomor 3, kata Dedi sambil menunjuk barisan mesin yang berdetak seperti jantung. Jangan sampai terlambat. Kalau bos tahu, bisa dilaporkan. Mesin nomor 3 adalah yang paling tua. Bunyi rodanya seperti detak jam tua. Kain keluar dari sana cepat, berputar, diikat-ikat oleh tengen-tengen pekerja. Di bawah lampu neon yang berkedip, kain-kain putih berubah menjadi gulungan-gulungan yang mengkilap. Tapi mesin itu punya reputasi. Setiap bulan selalu terjadi sesuatu. Ada yang bilang mesin itu yang dipilih, gumam seorang bapak tua ketika Sari lewat. Mesin itu memilih. Kebal soal pekerja yang meninggal sudah menyebar sebelum Sari tiba. Mereka mati di malam yang sama. Setelah pulang kerja, ditemukan tewas selang beberapa hari kemudian, atau ditemukan tanpa sadar lagi bekerja, lalu roboh. Alasan resmi selalu sama: kecelakaan, serangan jantung, atau jangan-jangan kelalaian. Tapi pekerja menyimpan cerita lain. Mereka berbisik tentang selimut kain hitam yang muncul di gudang, tentang seorang perempuan tua yang duduk di bangku panjang menunggu, dan tentang suara bayi yang menangis di antara gulungan kain. Sorry Mendenga. Semuanya malam itu. Tapi ia menutup telinga. Ia tak percaya hal-hal mistis. Baginya, kebutuhan lebih nyata daripada takut. Ia belajar mengikat kain, menyesuaikan tension mesin, dan menghitung gulungan 1, 2, 3, sambil mata selalu menatap jarum yang terus bergetar. Jam menunjukkan hampir tengah malam ketika Pak Maman lewat dan menepuk bahunya. Kamu sempat belajar, kata Pak Maman. Tapi ingat, jangan pernah memasuki gudang dikunci sendiri. Ada aturan. Ya, Sari mengangguk. Iya, Pak. Aturan-aturan itu sederhana, tetapi tegas. Tidak boleh masuk gudang malam-malam. Tidak boleh membawa ponsel ke lantai produksi, dan selalu pulang bergantian. Aturan yang aneh menurut Sari, tapi ia pikir itu untuk menjaga ritme kerja saja. Malam itu, ketika pabrik sudah sepi dan Sari hendak pulang, ia melihat sesuatu yang membuat napasnya sesak. Di lorong dekat mesin 3, ada kain hitam tergulung rapi, setipis kulit. Bukan kain biasa, permukaannya tampak seperti menyerap cahaya, seperti ada keheningan yang berpakaian. Sari membungkuk. Jari-jarinya menyentuh kain itu, dan dingin
merayap ke tulang. Ada sesuatu yang menoreh di permukaan kain goresan, kecil, seperti huruf yang dibuat dengan kuku. Ia cepat melepaskan tangan. Langkah kakinya bergetar. Lalu, dari celah pintu gudang, suara langkah kaki lain terdengar lambat. Pasti seperti seseorang yang membawa ember berisi pasir. Sari menoleh. Seorang perempuan kurus berlengan panjang berdiri di ujung lorong. Wajahnya pucat, rambutnya basah, seperti baru saja dicuci, dan matanya kosong, tetapi menatap ke Sari, seperti menunggu jawaban. Sari ingin berlari, namun kakinya seperti tertambat. Perempuan itu mengangkat tangan, menunjukkan sesuatu, selembar kertas koyak. Di kertas itu tertulis daftar nama. Sari membaca, jantungnya menghentak. Di antara nama-nama itu ada satu nama yang dikenalnya nama D. Sari mencoba memanggil Dedi, tetapi suaranya tercekat. Perempuan itu melempar selembar kertas lain ke lantai. Kertas itu jatuh membuka pada tanggal dan sebuah tanda coret. Di bawah coretan ada tanggal berikutnya, tanggal yang jatuh pada besok. Sari melihat angka-angka itu dengan mata yang berair. Besok, ia menutup mata dan menekan telapak tangan ke mulutnya. Rasanya seperti ada ruangan sempit yang menekan paru-parunya. Perempuan kurus itu melangkah pelan, menyisakan jejak bau sabun tua dan rempah. Ia membengkok, mengambil kain hitam yang tadi dan mengikatkannya di bahunya seperti selendang. Kenapa? Sari hampir berbisik. Perempuan itu mengangkat kepala. Pipe terbuka dan suaranya pelan, namun terdengar seperti dari bawah tanah. Yang memberi punya aturan, yang menerima harus bayar. Setiap bulan harus ada yang pergi. Sari menelan. Kata-kata itu seperti batu yang diseret di hatinya. Siapa yang memberi? Tanyanya. Suaranya kecil. Perempuan itu menunjuk ke arah cerobong. Tua pabrik. Dari atas, dari yang datang malam, kita hanya pembantu. Langit di luar pabrik terlihat lebih gelap dari biasanya. Di kejauhan, suara jam kota berdentang. Sari merasakan bau kain hangus, seperti ada sesuatu yang terbakar jauh di dasar. Di antara mesin, bayangan-bayangan menari mengikuti irama mesin yang tak pernah berhenti. Keesokan paginya, Dedi datang seperti biasa, tertawa, bercanda, memakan roti yang dibawanya. Sari hampir menepis rasa panik yang ingin keluar. Ia senyum Dedi, telapak tangannya yang kasar, dan ia memutuskan menyimpan apa yang dilihat malam itu sebagai mimpi buruk. Tapi ketika istirahat siang tiba, Dedi memegang lengan Sari dengan erat. Sari, katanya pelan, kau terlihat pucat. Malam tadi, kau tidak tidur? Sari ingin memberitahu segalanya, kain hitam, daftar nama, tanggal besok, tetapi mulutnya terkunci. Ia hanya tersenyum dan mengangguk. Capek deh, kerja banyak, malam hari datang lagi, dan rasa ketegangan semakin menebal. Di ruang istirahat, pembicaraan para pekerja seperti kabut tipis. Ada yang berbicara tentang uang yang deras masuk, tentang bonus yang aneh, dan tentang bos yang memberi hadiah tiap bulan. Seorang wanita tua menyenggol cangkir kopinya. Matanya kosong, lalu berbisik, jangan lihat ke gudang setelah jam 12. Mereka tak suka dilihat. Sari tidur dengan lampu kamar kecil menyala. Dalam mimpinya, kain hitam itu terbentang seperti laut gelap. Ada nama-nama yang muncul satu persatu di permukaannya. Nama Dedi mengapung di tengah, dan di bawahnya tanggal besok. Sari terbangun oleh bunyi pintu. Ada derapan kaki di tangga luar. Rumahnya, jantungnya hampir melompat. Pikirannya kacau. Ia harus memilih, pergi kepada pihak manajemen, melapor ke polisi, atau pura-pura tidak tahu. Semua jawaban terasa sial-sial ketika ia ingat senyum Pak Maman yang tidak pernah sampai ke mata. Ia ingat suara perempuan kurus yang bilang, yang memberi punya aturan, yang menerima harus bayar.
Di kamar gelap itu, Sari menggenggam kain lama yang selalu dibawanya sebagai penutup kepala. Ia berbisik pada diri sendiri, ini hanya kebetulan. Semua orang sehat. Tetapi di meja makan rumah, ada selembar koran yang menempel di bibir meja. Di atasnya, sebuah foto pabrik lama dengan judul kecil, "Pabrik tua kembali beroperasi. Lapangan kerja baru atau kutukan lama." Sari menatap judul itu, dan di bawahnya dengan huruf kecil terdapat tanggal, besok. Ada ketukan pelan di jendela. Sari menoleh ke arah suara, dan di sana, di bawah lampu jalan, ada bayangan seperti sosok yang menyeka lengan. Sosok itu menatap ke arahnya, lalu mengangkat tangan. Tangannya seperti kain, dan ketika ia menutup jendela, Sari sadar bahwa sesuatu sudah mulai menghitung mundur. Hari itu, udara di dalam pabrik terasa lebih berat dari biasanya. Mesin-mesin berdengung, seolah menutup suara-suara lain yang ingin keluar. Sari bekerja dengan mata penuh cemas, tak bisa melupakan apa yang dilihatnya semalam. Daftar nama, kain, hitam, dan tanggal kematian yang mengarah pada Dedi. Dedi sendiri tampak biasa saja. Ia sibuk mengikat gulungan kain, sesekali bercanda dengan pekerja lain, seakan tidak ada hal buruk yang menunggu. Tapi Bogi, setiap kali melihat wajahnya, dadanya serasa ditindih beban batu. Di sela jam istirahat, Sari memberanikan diri untuk bicara. Ia menarik Dedi ke sudut kantin, jauh dari telinga pekerja lain. Suaranya bergetar. "Kau percaya kalau pabrik ini tidak wajar?" Dedi mengerutkan kening. "Apa maksudmu?" "Semalam aku lihat sesuatu. Ada daftar nama. Ada di sana. Dengan tanggal." Sari berhenti. Kata-kata itu seperti tercekat di tenggorokan. Dedi menatapnya serius, lalu menepuk bahunya. "Sari, kau jangan dengar omongan aneh-aneh orang. Mereka suka menakut-nakuti. Lagi pula, Kelopen benar. Apa yang bisa kita lakukan? Berhenti kerja. Kita butuh uang. Kan?" Sari menunduk. "Dedi, memang benar. Uang dari pabrik ini sudah seperti dewa penolong bagi banyak pekerja. Tetapi ia tak bisa mengabaikan rasa mencekam yang terus menempel sejak malam itu." Malam berikutnya, giliran Sari lagi menjaga mesin nomor 3. Lampu-lampu neon berkedip, bayangan jatuh panjang di lantai, dan deru mesin seperti tarian ritual. Sekitar tengah malam, ia mendengar suara aneh lirih, seperti bayi menangis. Ia mencari sumbernya, tapi suara itu tidak datang dari pekerja, melainkan dari balik dinding gudang yang terkunci. Jantungnya berpacu. Ia mendekat, menempelkan telinga ke pintu besi. Suara itu jelas sekali, diselingi bisikan rendah. Satu lagi. Sari mundur dengan gemetar. Saat itulah ia melihat Pak Maman berdiri di ujung lorong, menatapnya. Wajahnya datar, matanya tajam. "Kau tak seharusnya ada di sini jam segini," katanya pelan. Sari gugup. Maaf Pak. Saya dengar suara aneh dari dalam gudang." Pak Maman tidak menjawab, hanya berjalan mendekat, lalu menepuk pintu gudang dengan tangan, seperti ada sesuatu yang bergerak dari dalam. Dentuman berat terdengar sekali, lalu hening. Ia menatap Sari lama, lalu berbisik, "Ingat aturannya, jangan pernah penasaran. Karena kalau kau sudah melihat, kau tidak bisa berpaling lagi." Keesokan harinya, berita buruk datang lebih cepat daripada yang Sari bayangkan. Dedi ditemukan meninggal di rumah kontrakannya. Katanya, ia jatuh dari tangga kecil di dapur. Kepalanya terbentur keras. Polisi mencatat sebagai kecelakaan biasa, tapi Sari tahu, itu bukan kebetulan. Itu sesuai dengan apa yang ia lihat di daftar semalam. Tanggal itu, nama, semuanya benar. Di pabrik, kabar kematian Dedi hanya membuat pekerja lain mermor sejenak. Aneh, tidak ada yang tampak terlalu kaget. Beberapa bahkan berkata pelan,
Sudah gilirannya. Sari hampir muntah mendengar itu. Malam hari, Sari tidak bisa. Ingatan akan wajah perempuan kurus yang ditemuinya terus menghantui. Ia merasa kalau dirinya juga akan masuk dalam daftar itu suatu hari nanti. Sekitar pukul 12 lewat, ia mendengar suara ketukan di jendela kamar. Degup jantungnya melonjak. Dengan gemetar, ia mendekat dan menyingkap tirai. Di luar, berdiri sosok perempuan yang sama. Rambut panjang, wajah pucat, mata kosong. Di pundaknya tergantung kain hitam yang sama seperti kemarin. Sari ingin berteriak, tetapi suaranya hilang. Perempuan itu mengangkat tangan, memperlihatkan kertas lain. Kali ini kertas itu ditempelkan di kaca jendela. Di sana tertulis daftar nama baru. Sari membaca dengan mata yang melebar. Ada 3 nama baru, satu di antaranya namanya sendiri. Tanggalnya tertera 2 minggu dari sekarang. Tangannya gemetar. Tubuhnya nyaris roboh. Ia mundur. Lalu perempuan itu hilang begitu saja, seperti asap. Sejak malam itu, dunia Sari berubah menjadi teror. Di pabrik, ia merasa terus diawasi. Suara tangisan bayi makin sering terdengar dari gudang. Dan setiap kali ia lewat dekat mesin nomor 3, ia merasakan hawa dingin menusuk tulang. Namun ada sesuatu yang lebih menakutkan. Ia mulai memperhatikan pola. Setiap pekerja yang mendapat bonus besar, beberapa hari kemudian namanya muncul di daftar uang, kematian, dan kain hitam, seolah terikat dalam satu perjanjian yang tidak bisa dihindari. Dan kini namanya sendiri sudah ada di daftar itu. Waktu terus berjalan. Dan sorry Tehu, 2 minggu adalah hitungan mundur menuju ajalnya. Tapi pertanyaan yang lebih menakutkan dari itu adalah, siapa sebenarnya yang menulis daftar nama tersebut? Dan lebih penting lagi, apakah ada jalan untuk menghentikan kutukan pesugihan pabrik tua ini sebelum semuanya terlambat? Hari-hari setelah kematian Dedi terasa seperti mimpi buruk bagi Sari. Setiap kali ia memasuki pabrik, bayangan wajah Dedi selalu terlintas. Ia masih bisa mengingat bagaimana Dedi menepuk bahunya, tersenyum, seakan tidak ada apa-apa. Dan kini ia sudah terkubur tanah dingin yang membuat Sari semakin gelisah. Adalah kenyataan bahwa namanya sendiri sudah tercatat di daftar kematian itu. 2 minggu, waktu yang sangat singkat, dan ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Malam itu, hujan turun deras. Atap pabrik yang sudah berkarat bocor di sana-sini. Air menetes seperti detak jam yang tak kenal henti. Suasana di lantai produksi sepi. Hanya suara mesin yang masih bekerja, berderu seperti makhluk lapar yang terus diberi makan kain. Sari ditugaskan lagi di mesin nomor 3. Lampunya berkedip, membuat bayangan panjang menari di dinding. Ia bekerja sambil menahan rasa mual. Matanya beberapa kali menangkap sesuatu yang aneh, seperti bayangan tangan yang melintas di antara gulungan kain. Padahal tidak ada orang lain di dekatnya. Sekitar tengah malam, suara itu datang lagi. Tanggi Zonbai, lirih, bercampur dengan bisikan-bisikan samar. Kali ini lebih jelas, terdengar seperti datang dari balik pintu gudang yang selalu terkunci. Sari mencoba mengabaikan, tapi rasa penasarannya membesar, menindih rasa takut. Ia melirik Ki Sekling. Pekerja lain sibuk dengan mesin masing-masing. Tak ada yang memperhatikan. Dengan langkah pelan, ia mendekat ke pintu besi itu. Tangannya menyentuh gagang pintu. Dingin, seakan pintu itu terbuat dari es. Ia mendorong sedikit, tapi pintu terkunci rapat. Namun, dari celah kecil di bawah pintu, ia melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Kain hitam merayap keluar perlahan, seperti hidup, lalu menghilang begitu saja ke lantai yang basah. Sari menahan teriakannya dengan menutup mulut. Ia mundur cepat, tapi suara di dalam gudang semakin keras. Tangisan bayi berubah
menjadi rintihan panjang, seperti suara puluhan orang yang meratap bersamaan. Tiba-tiba, seseorang menyentuh bahunya dari belakang. Sari terlonjak, berbalik, dan menemukan Pak Maman berdiri di sana. Wajahnya dingin, matanya menatap tajam. "Kau dengar ya?" Suaranya berat, hampir seperti gertakan. Sari gemetar. Apa Pak?" Pak Maman mendekatkan wajahnya. "Jangan pura-pura bodoh. Sekali kau membuka telinga pada mereka, kau tak akan pernah bisa tidur dengan tenang lagi." Sari terpaku, ingin bertanya banyak hal, tapi lidahnya keluh. Pak Maman hanya berdiri sebentar, lalu berjalan pergi, meninggalkannya dengan rasa takut yang semakin besar. Malam itu, setelah pulang kerja, Sari tidak bisa langsung tidur. Hujan masih turun, menetes di genteng rumah kontrakannya. Ia duduk di ranjang, memandang kosong. Tiba-tiba, suara ketukan halus terdengar dari jendela. Degup jantungnya melonjak. Ia menyingkap tirai dengan tangan bergetar. Di luar, berdiri lagi perempuan kurus berwajah pucat itu. Rambut panjangnya basah, meneteskan air. Di pundaknya masih ada kain hitam. Tapi kali ini, kain itu tidak diam. Kain itu bergerak, berdenyut, seperti ada jantung yang berdegup di dalamnya. Perempuan itu mengangkat tangan, memperlihatkan kertas baru. Sari menahan napas saat membacanya. Kali ini bukan hanya daftar nama melainkan aturan, tertulis dengan tulisan cakar. Setiap bulan 1 nyawa harus diberikan. Barang siapa melihat kain hitam, namanya akan tercatat. Jika mencoba melawan, gantinya 10 nyawa. Sari hampir menjatuhkan kertas itu dari tangannya. Ia mundur, tubuhnya lemas. Perempuan itu menatapnya dengan mata kosong, lalu perlahan menghilang dalam kabut hujan. Sejak malam itu, Sari mulai memperhatikan sesuatu. Ternyata, para pekerja sudah lama tahu. Mereka pura-pura tidak melihat, pura-pura tidak tahu. Karena siapapun yang mencoba melawan aturan akan mati lebih cepat dan lebih mengenaskan. Pernah ada seorang pekerja, kata salah satu rekan, yang mencoba melapor ke polisi. Besoknya, ia ditemukan di dalam mesin tenun. Tubuhnya hancur. Tidak ada yang tahu bagaimana bisa masuk. Cerita itu membuat Sari semakin ketakutan, tapi rasa penasarannya juga semakin membesar. Ia ingin tahu siapa yang pertama kali membuat perjanjian ini. Siapa yang memberi seperti kata perempuan itu. Malam berikutnya, Sari nekat. Ia menunggu sampai pekerja lain bubar, lalu bersembunyi di balik mesin. Ketika pabrik sudah sepi, ia berjalan pelan menuju pintu gudang. Kali ini, entah bagaimana, pintu itu tidak terkunci. Dengan hati-hati ia mendorong, dan pintu berderit membuka. Di dalamnya gelap gulita, hanya bau menyengat kain basah dan amis darah yang menusuk hidung. Sari melangkah perlahan, menggunakan senter kecil dari kantongnya. Lalu ia melihatnya. Di tengah gudang, ada altar kecil dari batu tua dipenuhi kain-kain hitam yang tergulung seperti ular. Di atas altar itu, ada sesosok patung aneh, setengah manusia, setengah binatang, dengan mulut besar terbuka. Di kaki patung itu, berserakan foto-foto pekerja. Beberapa di antaranya wajah yang dikenalnya, termasuk foto Dedi, dan yang membuat darahnya membeku. Ia melihat fotonya sendiri di sana. Sudah tercetak, sudah disiapkan, menunggu saatnya diletakkan di atas kain. Sari ingin berteriak, tapi dari kegelapan gudang terdengar suara berat, dalam, dan bukan suara manusia. 2 minggu lagi, gilirannya datang. Jangan melawan, atau bayarannya lebih besar. Lampu senternya tiba-tiba mati. Ruangan tenggelam dalam gelap. Hanya ada suara kain bergesekan, seperti banyak tangan yang merayap mendekatinya. Sari berlari keluar. Pintu gudang terbanting keras di belakangnya. Nafasnya tersengal, keringat dingin membasahi tubuh. Sejak malam itu,
Ia sadar ia bukan hanya pekerja biasa lagi. Ia sudah ditandai. Dan waktu terus berjalan menuju 2 minggu yang menyeramkan. Malam semakin terasa panjang bagi Sari. Setelah ia melihat isi gudang terlarang itu, bayangannya tidak pernah berhenti menghantuinya. Altar batu, kain-kain hitam yang menggeliat seperti ular hidup, foto-foto pekerja yang tergeletak bersama percikan, darah kering dan foto dirinya sendiri yang sudah disiapkan. Ia mulai yakin pabrik ini bukan sekadar tempat bekerja. Ini adalah mulut besar yang terus menelan nyawa agar mesin-mesin tua tetap berputar dan seseorang atau sesuatu di balik. Cerobong tua itulah yang menjadi pemberi kekayaan. Keesokan harinya, suasana pabrik terasa lebih ganjil. Para pekerja terlihat biasa. Bahkan sebagian tampak lebih semangat bekerja setelah mendengar kabar bonus akan segera cair. Tapi di mata Sari, semua itu menakutkan. Mereka seperti orang-orang yang rela membutakan diri, pura-pura tidak tahu apa yang sedang terjadi. Saat istirahat, Sari mendekati seorang pekerja tua bernama Bu Murni, yang dikenal sering berbisik tentang hal-hal gaib di pabrik. "Bu," suara Sari lirih, "saya harus tahu, sejak kapan pabrik ini begini? Kenapa ada yang mati tiap bulan?" Bu Murni menatapnya lama, kemudian menghela napas berat. "Nah, jangan tanya banyak. Semua sudah ada bagiannya. Kalau ada yang bertanya, cepat atau lambat, namanya ikut dicatat. Kau masih muda, jangan ikut campur tapi nama saya." "Sudah, ada di daftar itu, Bu." Mata Bu Murni melebar. Wajahnya pucat. Ia menutup mulutnya dengan tangan, lalu berbisik cepat. "Kalau begitu, kau hanya punya 2 pilihan. Pergi sejauh-jauhnya, atau berlutut pada pemberi agar diberi penundaan. Tapi ingat, bayarannya lebih besar." Kata-kata itu menusuk telinga Sari. Pergi? Kemana? Ia butuh pekerjaan ini, dan bagaimana mungkin melarikan diri dari sesuatu yang bisa menembus rumahnya di tengah malam. Malamnya, ketika semua pekerja sudah pulang, Sari kembali merasakan panggilan itu. Mesin-mesin tua berhenti berdengung, dan pabrik sunyi mencekam. Ia melangkah keluar ke halaman belakang, mendongak, menatap cerobong tinggi yang menjulang seperti menara hitam. Dari dalam cerobong terdengar suara samar, bisikan-bisikan, tangisan, bahkan tawa yang menyayat telinga. Suara itu seperti ribuan orang berbicara sekaligus. Sari menggenggam tangannya erat. Ia tahu jawaban tentang siapa yang memberi ada di sana. Tiba-tiba, angin dingin bertiup kencang. Bau amis dan kain terbakar menyebar. Bayangan hitam turun perlahan dari cerobong, seperti asap pekat yang membentuk tubuh. Tubuh itu besar, berwujud manusia, dengan kepala menyerupai kambing. Matanya merah menyala, dan dari mulutnya keluar kain hitam panjang yang bergoyang seperti lidah. Sari mundur, hampir terjatuh. Makhluk itu berbicara dengan suara yang dalam, bergetar hingga tanah pun terasa bergetar. "Aku yang memberi hidup pada mesin tua ini. Aku yang membuat Ken terus keluar, dan uang mengalir deras ke tuan barumu. Tapi setiap benang yang terjalin harus dibayar dengan jiwa." Sari gemetar, tubuhnya kaku. Kenapa? Kenapa aku? Aku cuma pekerja." Bayangan itu mengangkat kain hitam dari mulutnya. Lalu kain itu bergerak, melilit kaki Sari perlahan. Suara makhluk itu bergema. "Kau sudah melihat. Yang melihat harus menjadi bagian. Kau punya waktu 2 minggu. Datang padaku dengan rela, atau aku akan mengambilmu dengan paksa." Kain itu tiba-tiba mengencang, membuat Sari hampir tercekik, lalu terlepas begitu saja. Makhluk itu perlahan naik kembali ke cerobong, menghilang dalam asap pekat. Sari pulang dengan tubuh gemetar. Malam itu, ia bermimpi buruk. Dirinya terperangkap dalam gulungan kain
yang tak berujung. Wajah-wajah para pekerja menatap dari sela-sela serat, memanggil-manggil namanya. Dan di tengah gulungan, Dedi tersenyum pucat sambil berbisik, "Kau berikutnya, Sari. Kau berikutnya." Ia terbangun dengan keringat dingin, nafas tersengal. Dari jendela kamarnya, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya beku. Kain hitam tergantung di pagar rumahnya, berkibar pelan meski tidak ada angin. Keesokan harinya di pabrik, Sari mencoba menceritakan apa yang ia lihat kepada Bu Murni. Tapi wanita tua itu hanya menatapnya dengan wajah pasrah. "Aku sudah bilang, Nak, kita semua tahu, tapi pura-pura tidak tahu. Kalau kau melawan, kau bisa menyeret nyawa orang lain, ikut mati. Itulah aturan pesugihan ini." Sari hampir menangis. "Lalu, bagaimana dengan aku? Namaku sudah ada di daftar. Aku tidak mau mati begitu saja." Bu Murni menggenggam tangannya erat. "Kalau begitu, kau harus mencari siapa yang pertama kali membuat perjanjian ini. Hanya dia yang tahu cara memutuskan. Tapi hati-hati, mencari kebenaran berarti kau harus siap menatap wajah setan itu lebih dekat." Malam semakin larut. Sari duduk sendirian di pojok pabrik, menatap mesin nomor 3 yang berdetak seperti jantung raksasa. Ia sadar waktunya semakin sempit. 2 minggu bukanlah waktu panjang. Dan kini ia tahu jalan satu-satunya menemukan rahasia tuan besar pemilik pabrik. Hari orang yang katanya kembali dari kota dengan harta melimpah. Sari bertekad, meski penuh ketakutan, ia harus menyelidiki pemilik pabrik itu. Karena ia merasa hanya di sana ada jawaban. Apakah ia bisa selamat atau harus menyerahkan dirinya pada bayangan yang turun dari cerobong? Namun, sebelum ia melangkah, suara bayi menangis lagi terdengar dari gudang. Kali ini bukan lirih melainkan keras, menyayat dan bercampur dengan tawa. Sari menutup telinganya, tapi suara itu tidak hilang, malah semakin dekat. Dan dari balik pintu gudang, kain hitam mulai merembes keluar, merayap menuju kakinya. Apakah Sari bisa menemukan rahasia pemilik pabrik sebelum kain itu menelannya? Atau ia justru akan menjadi korban berikutnya dari perjanjian pesugihan pabrik tua? Sejak malam ketika bayangan hitam turun dari cerobong, Sari tidak pernah benar-benar bisa bernapas lega. Setiap detik yang berjalan terasa seperti langkah menuju liang kubur. Ia tahu satu hal, kalau tidak menemukan asal mula perjanjian ini, namanya yang tertulis di daftar itu hanya menunggu waktu untuk dicoret. Dan jawaban itu, pikir Sari, pasti ada pada sang pemilik pabrik. Tuan Haryo, pekerja lain jarang sekali melihat. Haryo, ia hanya muncul sebulan sekali. Biasanya pada malam menjelang pemberian bonus. Saat itu ia turun dari mobil hitam panjang, menyalami beberapa orang penting, lalu masuk ke ruang kantornya di lantai atas pabrik. Tak ada yang tahu persis apa yang dilakukannya di dalam, tapi semua orang percaya malam kedatangan Haryo selalu berdekatan dengan kematian seorang pekerja. Sari memutuskan untuk menyelidikinya. Malam itu, setelah jam kerja selesai dan pekerja lain bubar, ia pura-pura tertinggal di ruang ganti. Sambil menahan degup jantung, ia bersembunyi di balik tumpukan kain. Ia menunggu hingga pabrik benar-benar sunyi, hanya suara mesin yang masih berderak sendiri. Sekitar tengah malam, suara ban mobil terdengar di halaman. Dari celah jendela, Sari melihat mobil hitam itu berhenti. Dari dalam keluar Haryo lelaki berjas rapi. Wajahnya pucat bersih, senyumnya aneh, seperti topeng yang dipaksakan. Matanya tajam, namun dingin, seolah tidak memandang manusia, melainkan benda yang bisa dipakai. Di belakangnya, Pak Maman mengikut setia. Mereka berdua masuk ke kantor di lantai atas. Sari, dengan langkah hati-hati, mengikuti dari jauh. Tangannya gemetar, tapi rasa ingin tahu lebih kuat daripada rasa takut. Ia menaiki tangga yang berdebu hingga tiba di depan pintu kantor Haryo.
Dari dalam terdengar suara pelan, seperti orang berdoa. Tapi kata-katanya asing, bukan bahasa yang Sari kenal. Semakin lama, suara itu berubah menjadi gumaman berat, lalu menjadi tawa rendah yang membuat bulu kuduknya berdiri. Sari mendekatkan telinga ke pintu. Aku sudah penuhi bagianmu. Suara Haryo terdengar jelas. Mesin terus berjalan. Kain tidak pernah habis. Uang mengalir deras. Sekarang waktunya. Kau ambil satu lagi jiwa. Sari menahan napas. Jiwanya seperti membeku. Terdengar suara lain menjawab, bukan suara manusia, melainkan gema dari dalam tanah. Nama sudah ditulis. Kau hanya perlu menunggu 2 minggu lagi. 1 jiwa lagi akan kutarik. Haryo tertawa pelan. Bagus. Asal jangan lupa, aku ingin pabrik ini bertahan lama. Kalau kau butuh lebih banyak, aku akan siapkan. Ingat janji. Suara itu menggema. Kalau kau mengingkari, gantinya bukan 1, melainkan semua. Sari menutup mulutnya agar tidak berteriak. Jadi benar, Haryolah dalang dari semua ini. Dialah yang membuat perjanjian dengan makhluk di balik cerobong. Dan kini, namanya sendiri sudah masuk ke daftar korban. Tiba-tiba, lantai di bawah kakinya berderit. Pintu kantor terbuka sedikit, dan Pak Maman muncul. Menatap curiga, Sari mundur cepat, berlari menuruni tangga dengan jantung berdebar. Tapi suara langkah Pak Maman mengejarnya, keras menghantam lantai kayu. Ia hampir jatuh ketika sampai di lorong, tapi segera bersembunyi di balik mesin besar. Nafasnya tertahan. Telinganya menangkap suara Pak Maman yang berbisik. Aku tahu ada yang mengintip. Kalau kau pintar, jangan campuri urusan ini, atau kau akan mati lebih cepat dari jadwal. Langkah kaki itu menjauh, dan pabrik kembali sunyi. Sari pulang dengan tubuh lemas. Malam itu ia tidak bisa tidur. Pikirannya penuh dengan kata-kata Haryo, suara makhluk itu, dan ancaman Pak Maman. Di tengah keheningan, suara ketukan di jendela kembali terdengar. Sari sudah takut sekali, tapi ia terpaksa membuka tirai. Dan benar saja, perempuan kurus itu berdiri. Lagi di luar, wajahnya semakin pucat, matanya semakin kosong. Ia mengangkat selembar kertas baru. Di atas kertas itu, Sari melihat daftar nama berikutnya. Nama paling atas adalah miliknya. Huruf-huruf itu semakin tebal, seolah dipertegas, dan di bawahnya, untuk pertama kali, ada tambahan tulisan, tidak bisa dihapus. Air mata mengalir di pipi Sari. Kenapa aku? Aku tidak pernah ikut perjanjian ini, teriaknya sambil menempelkan tangan ke kaca. Perempuan itu tidak menjawab. Ia hanya tersenyum tipis. Senyum yang lebih mirip luka daripada kebahagiaan. Lalu, perlahan, ia menghilang seperti kabut yang ditiup angin. Hari-hari berikutnya, rasa takut Sari semakin besar. Ia mencoba bicara dengan beberapa pekerja lain, berharap ada yang berani melawan, tapi semuanya hanya menggeleng dengan wajah pasrah. Kalau sudah ditulis, tidak bisa diubah, kata salah satu pekerja muda dengan suara lirih. Kita hanya bisa berharap tidak dipilih. Sari merasa sendirian, tapi dalam hati, ia mulai menyimpan tekad. Ia tidak akan duduk diam menunggu ajal. Kalau memang Haryo adalah orang yang membuka pintu perjanjian itu, maka Haryo juga harus tahu bagaimana cara menutupnya. Dan ia bersumpah, sebelum 2 minggu itu berakhir, ia akan memaksa Haryo mengaku, meskipun itu berarti ia harus masuk lebih dalam kegelapan pabrik tua ini. Namun, malam berikutnya, sesuatu yang lebih menyeramkan terjadi. Saat ia menjaga mesin nomor 3, semua lampu pabrik tiba-tiba padam. Dalam kegelapan pekat, hanya suara mesin yang masih berdetak. Lalu, dari arah cerobong, terdengar suara tawa berat, dan dari dalam gulungan kain di mesin, tangan-tangan hitam merayap keluar, mencoba meraih tubuh Sari. Ia berlari sekuat tenaga, menjerit dalam gelap. Sementara suara itu bergema, di seluruh pabrik kau bisa lari,
tapi waktumu semakin dekat. Dan malam itu, Sari sadar perjanjian pesugihan ini bukan hanya tentang uang dan nyawa. Ada sesuatu yang jauh lebih kelam yang sedang menunggu di balik mesin dan cerobong tua itu. Malam itu, pabrik tekstil tua kembali beroperasi seperti biasa. Mesin berderak, kain bergulung, dan suara pekerja yang bercampur dengan dengung berat mesin memenuhi ruangan. Namun di dalam hati para pekerja ada rasa ngeri yang tidak pernah bisa hilang. Mereka tahu sudah mendekati waktunya satu nama. Di daftar itu dicoret lagi. Sari yang sudah melihat daftar dengan matanya sendiri merasa seolah waktu terus mengejarnya. Dewey, itu artinya hanya tinggal beberapa hari sebelum nyawanya ditagih. Pagi itu, suasana di pabrik mendadak gempar. Seorang pekerja bernama Bu Yanti, perempuan setengah baya yang rajin dan ramah, tiba-tiba ditemukan pingsan di dekat mesin. Bibirnya membiru, matanya melotot, seakan melihat sesuatu yang mengerikan sebelum ajal menjemput. "Bu Yanti, bangun, Bu Yanti!" teriak beberapa pekerja. Tapi terlambat, ia sudah tak bernyawa. Tubuhnya kaku, dengan jari-jari yang mencengkeram kain putih, yang membuat semua orang semakin ketakutan. Kain itu kini bernoda merah, seperti darah segar yang merembes dari dalam gulungan. Beberapa pekerja menangis, ada yang langsung sujud, berdoa, ada pula yang memilih keluar pabrik dengan wajah pucat. Namun, Pak Maman datang dengan wajah dingin. "Kerja terus, jangan ada yang ribut. Kematian sudah biasa di sini. Kalian tahu itu," bentaknya. Tidak ada yang berani melawan. Semua kembali menunduk, pura-pura bekerja, meski tangan mereka gemetar. Sari menatap tubuh Bu Yanti yang dibawa keluar. Hatinya berdegup kencang. Ia yakin Bu Yanti seharusnya tidak ada di daftar korban. Itwatinnya, sesuatu berubah. Malamnya, perempuan kurus yang selalu muncul di jendela kembali datang. Kali ini wajahnya semakin mengerikan. Pipinya cekung, matanya hitam penuh lingkar gelap. Ia mengangkat kertas lagi Sori Mendekot, menempelkan wajah di kaca. Dan benar saja, nama Bu Yanti yang sebelumnya tidak ada, kini tercoret tebal. Di bawahnya, nama Sari tetap terpampang, lebih jelas dari sebelumnya. "Apa maksudmu?" bisik Sari. Suaranya parau. "Kenapa dia yang mati duluan, bukannya aku?" Perempuan itu tidak menjawab. Tapi kali ini, ia mengangkat tangannya, menunjuk lurus ke arah cerobong pabrik yang terlihat dari kejauhan. Dari ujung cerobong itu, asap hitam pekat keluar, berputar-putar seperti ular. Lalu, perempuan itu berbisik untuk pertama kali. Suaranya lirih tapi jelas. Perjanjian sudah retak. Kalau pemilik melanggar, tumbalnya menjadi acak. Tidak ada yang bisa lari. Sari terhuyung mundur. Air matanya jatuh. Jadi, benar kematian bisa datang ke siapa saja sekarang. Bukan hanya dirinya, tapi setiap orang di pabrik itu bisa jadi korban. Berikutnya, keesokan harinya, suasana pabrik semakin mencekam. Pekerja saling berbisik. Sebagian besar ingin berhenti, tapi ketakutan mereka lebih besar. Ada cerita beredar, siapapun yang mencoba keluar dari pekerjaan ini akan menemui ajal lebih cepat. Beberapa orang yang pernah berhenti katanya ditemukan tewas di rumah dengan kondisi mengenaskan. Sari semakin yakin jalan satu-satunya adalah menghadapi Haryo. Malam itu, ia nekat menyelinap lagi ke kantor atas. Ia ingin menemukan bukti yang bisa menjelaskan semuanya. Dengan jantung berdetak kencang, ia membuka pintu kayu yang berderit. Ruangan itu remang, hanya lampu meja yang menyala. Bau dupa memenuhi udara. Di atas meja, ada buku besar berkulit hitam. Sari mendekat dengan tangan gemetar, lalu membuka lembar. Pertamanya, tulisan di dalamnya bukan bahasa biasa, namun beberapa kata masih bisa ia baca. Ada nama-nama daftar panjang korban yang sudah mati sejak pabrik kembali beroperasi. Dan di halaman terakhir, ia melihat namanya sendiri
di Cilis Tengen. Tinta merah. Tiba-tiba suara pintu berderak. Sari buru-buru menutup buku itu, tapi sudah terlambat. Haryo berdiri di ambang pintu, menatapnya dengan senyum dingin. Aku sudah menduga ada yang terlalu ingin tahu. Suaranya datar, tapi menusuk kau, Sari, kan? Yang katanya rajin bekerja. Ternyata kau juga pandai mencuri rahasia. Sari mundur, tubuhnya gemetar. Kenapa kau melakukan ini? Mereka semua tidak bersalah. Haryo melangkah masuk, matanya berkilat tajam. Tidak ada yang gratis di dunia ini. Kekayaan, kejayaan, semua butuh tumbal. Mereka hanya bagian dari roda. Dan kau. Ia berhenti sejenak, tersenyum miring. Kau sudah ditakdirkan jadi salah satunya. Sari menelan ludah, berusaha memberanikan diri. Kalau kau pikir aku akan diam, kau salah besar. Aku akan membongkar semua ini. Haryo tertawa. Suara tawanya bergema panjang. Bongkar. Kepada siapa? Semua orang di sini sudah tahu. Tapi mereka memilih diam. Diam atau mati. Kau pikir kau bisa melawan makhluk yang bahkan aku sendiri hanya bisa tunduk kepadanya. Di saat itu juga, lampu ruangan padam. Gelap total menyelimuti. Dari balik kegelapan, suara berat itu kembali terdengar. Sama seperti yang Sari dengar sebelumnya. Waktunya hampir tiba. Jangan lari, karena bayangan akan selalu menemukanmu. Sorry, Menjerit. Berlari keluar dari kantor tanpa arah. Sementara suara tawa Haryo bercampur dengan gema makhluk itu, mengikuti setiap langkahnya. Malam itu, untuk pertama kalinya, Sari sadar bahwa dirinya bukan hanya melawan Haryo. Ada kekuatan lain, jauh lebih besar dan lebih kelam, yang sudah mengunci nasib semua orang di pabrik tua itu. Dan ia tahu, kalau ia tidak menemukan cara untuk memutus perjanjian, pabrik ini akan terus menelan jiwa-jiwa berikutnya, sampai semuanya habis. Sejak malam itu, Sari tidak pernah tidur nyenyak lagi. Bayangan perempuan pucat di jendela, suara berat yang bergema di telinganya, dan tawa dingin Haryo terus menghantui. Ia tahu waktunya semakin dekat. Hari itu, langit mendung pekat. A1 Hitam menggantung tepat di atas pabrik, membuat suasana lebih muram dari biasanya. Pekerja masuk dengan wajah lesu. Beberapa di antaranya bahkan menangis diam-diam sebelum duduk di mesin. Mereka seperti pasrah, hanya menunggu siapa nama berikutnya yang akan dihapus dari dunia. Pertemuan terakhir Sari memberanikan diri menghampiri Pak Maman saat istirahat siang. Lelaki tua itu sedang duduk di tangga gudang, merokok dengan wajah muram. "Pak, saya tahu tentang daftar itu," kata Sari lirih. Pak Maman menoleh, matanya kaget. Tapi cepat-cepat ia menggeleng. Jangan ngomong sembarangan, Sar. Kalau ketahuan, kau habis." "Aku harus tahu, Pak." Suara Sari bergetar. "Apa tidak ada cara untuk keluar dari perjanjian ini? Kalau terus begini, kita semua akan mati satu persatu." Pak Mamang terdiam, lalu menghembuskan asap panjang. "Aku kerja di sini sejak dulu. Bahkan sebelum pabrik ini tutup. Waktu pemilik lama jatuh miskin, ia juga pakai cara yang sama. Bedanya, ia gagal bayar tumbal, jadi seluruh keluarganya lenyap. Pabrik terbakar habis." Sori tersikat. "Lalu kenapa sekarang bisa berdiri lagi?" "Karena Haryo itu orang nekat, gumampat mamong. Dia membuat perjanjian ulang. Tapi kali ini lebih mengerikan. Setiap bulan harus ada nyawa yang dikasih. Kalau tidak, makhluk itu akan mengambil siapapun yang ia mau. Kau lihat sendiri kan, Bu Yanti kemarin, itu karena Haryo coba melanggar. Dan kalau benar, kau sudah lihat namamu di daftar, Sar. Bersiaplah, malammu sudah dekat." Sari merasa tubuhnya lemas, tapi sebelum ia bisa bertanya lebih jauh, Haryo muncul dari pintu gudang. Wajahnya dingin,
Matanya tajam menatap Sari. "Kau sepertinya terlalu ingin tahu, Sari," ucapnya datar. "Kalau begitu, malam ini ikut aku, biar kau lihat sendiri apa yang sebenarnya terjadi di balik pabrik ini." Ritual di ruang bawah malam itu, pabrik sengaja dimatikan lebih cepat. Para pekerja dipulangkan, tapi Sari diminta tinggal. Ayai digiring oleh Haryo dan Pak Maman ke sebuah pintu tua di belakang gudang pintu besi berkarat yang biasanya terkunci rapat. Saat dibuka, bau anyir langsung menyergap. Tangga menurun ke bawah tanah, tampak lembab, dindingnya berlumut, udara dingin menusuk. Sari berjalan dengan langkah gemetar, diapit Haryo yang terus tersenyum tipis di bawah sana. Ada sebuah ruangan luas, lantainya penuh simbol aneh, dilukis dengan darah kering. Lilin-lilin hitam menyala di sudut-sudutnya, dan di tengah ruangan terbentang kain putih panjang yang sudah berlumur noda merah. "Disinilah semua dimulai," kata Haryo. "Dan disinilah semuanya akan berakhir." Sari ingin berlari, tapi kakinya kaku. Saat itu, suara berat yang pernah ia dengar menggema dari dinding ruangan. Korban berikutnya sudah tiba. Bayangan hitam menjalar dari setiap sudut, merayap di lantai, lalu berkumpul menjadi sosok tinggi mengerikan. Tubuhnya hitam legam, matanya merah membara, dan mulutnya penuh gigi tajam. Bau busuk menyengat semakin kuat. "Sorry," menjerit, tapi suaranya seolah tertelan gelap. Haryo melangkah maju, menunduk hormat pada makhluk itu. "Tuan, inilah persembahan bulan ini." Seorang pekerja yang sudah dipilih namanya. "Ambil dia, dan biarkan pabrikku terus makmur." Makhluk itu menggeram, lalu menoleh ke arah Sari. Ya, darah muda, segar, rasa takutnya manis sekali. "Sorry," menangis. Tubuhnya gemetar hebat, tapi tiba-tiba sesuatu terjadi. Perempuan pucat yang biasa muncul di jendela tiba-tiba berdiri di sudut ruangan. Tubuhnya bergetar, matanya kosong. Ia menunjuk Sari, lalu menunjuk Haryo. Makhluk itu mendengus marah. "Kau berani mengacaukan perjanjian?" Arwah busuk, arwah perempuan itu membuka mulut. Suaranya bergetar seperti ratusan bisikan. "Jangan serahkan aku lagi. Cukup. Kau yang harus dibayar." Balasan tiba-tiba api lilin padam bersamaan. Ruangan jadi gelap total. Hanya menyisakan mata merah menyala makhluk itu. Haryo tampak panik. Tidak, ini salah paham. Aku sudah bawa persembahannya. Ambil dia. Jangan, aku." Tapi bayangan hitam itu merayap ke arahnya. Suara berat kembali menggema. "Kau sudah melanggar perjanjian. Kau ingin menghindari tumbal. Jadi aku ambil kau sebagai gantinya." "Argi, jangan." Haryo menjerit. Tubuhnya ditarik ke tengah ruangan. Bayangan itu melilitnya, mencabik-cabik. Darah menyembur ke segala arah. Ceritanya menggema panjang sebelum akhirnya hilang ditelan kegelapan. Sari menutup mata, tubuhnya gemetar. Saat ia berani membuka, Haryo sudah tak ada lagi. Hanya tersisa kain putih yang kini berubah jadi merah pekat. Makhluk itu menatap Sari. "Kau beruntung kali ini, bukan giliranmu." "Belum, tapi ingat, selama pabrik ini berdiri, tumbal tidak akan berhenti." Bayangan itu lalu menghilang, meninggalkan bau busuk yang menusuk. Pabrik yang terus berjalan beberapa hari kemudian, pabrik kembali buka seperti biasa. Para pekerja bertanya-tanya, kenapa Haryo tidak pernah muncul lagi. Pak Maman hanya berkata, "Dia pergi jauh." Namun, tidak ada yang benar-benar percaya. Sari masih bekerja di sana, tapi setiap malam ia dihantui mimpi buruk. Ia melihat Haryo menjerit dari balik kain merah. Matanya meminta tolong. Ia melihat perempuan pucat itu menangis. Wajahnya penuh luka. Dan selalu, di ujung mimpi, suara berat itu terdengar. Tumbal berikutnya
sudah menunggu. Pabrik tua itu tetap beroperasi. Produksinya melimpah, gajinya besar. Tapi semua orang tahu, ada harga mengerikan yang terus dibayar. Dan entah kapan, nama Sari akan kembali muncul di daftar itu menunggu, dicoret selamanya.